Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Andaku sekalian, siang hari ini kita ketemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah ilmu negara. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi dua pertemuan sekaligus, ya, pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, dan akan begitu seterusnya setiap pekan karena sudah mendekati akhir semester. Kita mengejar terpenuhinya satuan acara pengajaran. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang teori-teori tentang legitimasi kekuasaan negara, dan yang kedua tentang teori-teori tentang kedaulatan negara. Ya. Jadi bicara tentang negara, maka ya kita tidak akan terlepas dari sebuah teori dari Cronenberg, ya, maupun Lohman, bahwa negara itu adalah sebuah organisasi kekuasaan. Kenapa dikatakan sebagai sebuah organisasi kekuasaan? Karena negara dalam menjalankan fungsinya dia butuh, ya, kekuasaan-kekuasaan yang diletakkan pada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, sebuah negara tanpa kekuasaan maka dia tidak akan bisa menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinil pasca proklamasi itu disebutkan bahwa negara Indonesia bukan negara kekuasaan belaka atau Machtstaat, ya, tetapi negara Indonesia adalah Rechtsstaat, negara hukum, ya. Dari frasa kalimat bukan negara kekuasaan belaka atau Machtstaat itu berarti di samping negara hukum, ya, Indonesia juga adalah negara kekuasaan, akan tetapi bukan kekuasaan mutlak, bukan kekuasaan ansih. Di samping negara kekuasaan juga, ya, diletakkan norma-norma hukum yang mengatur dan membingkai kekuasaan itu agar tidak sewenang-wenang. Kekuasaan itu sendiri diperoleh melalui sebuah proses legitimasi, ya. Nah, teori-teori tentang legitimasi kekuasaan negara itu yang hari ini akan kita bicarakan, ya. Teori-teori tentang legitimasi kekuasaan itu dari bukunya Suhino dan Abu Daud Busroh tentang ilmu negara, saya sarikan menjadi ada beberapa hal, ya. Pertama, ada teori teokrasi, ya. Teori teokrasi ini ada yang disebut teokrasi langsung dan ada yang disebut dengan teori teokrasi tidak langsung. Jadi asal katanya teo, ya, artinya kekuasaan yang berasal dari Tuhan, ya. Nah, dari pendapat ini maka terbagi dua. Teokrasi langsung itu menyatakan bahwa yang berkuasa, ya, atas sebuah negara itu adalah direct Tuhan, ya, atau Tuhan secara langsung, ya. Artinya apa? Ya, adanya negara di muka bumi ini itu didasari atas kehendak Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki keberadaan sebuah negara, sehingga yang memerintah itu adalah Tuhan secara langsung, ya. Pertanyaannya kemudian, apakah negara-negara seperti ini ada atau pernah ada? Jadi jawabannya, negara seperti ini sangat dekat. Ya, sebelum Perang Dunia Kedua, itu rakyat Jepang, ya, rakyat Jepang itu eh, menganggap rajanya adalah anak Tuhan. Ya, selain itu juga ada perebutan-perebutan kekuasaan di Tibet itu yang dua kubu
mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi seolah-olah di Tibet itu Tuhan pernah bertarung memperebutkan kekuasaannya antara Tuhan dengan Tuhan. Dua pihak yang mengklaim dirinya Tuhan. Jadi kalau bicara pernah ada, ya kejadian itu belum lama, ya, bukan sebuah uh, pemahaman atau ideologi yang sudah usang, tidak, tapi itu belum lama terjadi, ya. Oleh sebab itu kalian biasa melihat, ya, uh, di film-film ketika orang-orang Jepang atas perintah kaisarnya kemudian gagal, dia akan membunuh dirinya, ya. Itu sebagai bentuk kesetiaannya terhadap raja yang dia anggap sebagai Tuhan, ya. Kalau Anda baca kisah-kisah kuno raja-raja Mesir, ya, seperti Firaun itu eh, mengklaim dirinya Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan kisah Firaun yang mengatakan, ya, ana rabbakumul a'la, ya, kata Firaun, bahwa saya adalah Tuhan kalian, saya yang menentukan hidup mati kalian, ya. Itu salah satu bukti nyata dan contoh-contoh bahwa uh, ideologi teokrasi langsung itu pernah ada. Yang kedua adalah teokrasi tidak langsung, artinya Tuhan tidak turun langsung ke muka bumi ini, ya, artinya bukan Tuhan sendiri yang langsung memerintah, akan tetapi ada yang namanya perwakilan Tuhan, ya, raja bertindak atas nama Tuhan untuk memerintah, ya. Jadi segala yang dititahkan oleh raja itu adalah kehendak Tuhan, ya. Sebagai contoh misalnya pada zaman penjajahan dulu, Raja Belanda beserta rakyatnya itu mendapatkan tugas suci, ya, dipercaya mendapatkan tugas suci sebagai perintah Tuhan untuk memakmurkan sebuah daerah di daratan Asia Tenggara yang kemudian mereka beri nama Hindia Belanda, yang hari ini kita tempati dan kita junjung bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kemudian ada teori kekuasaan atau Machtstadt teori, ya. Ya, Machtstadt teori ini atau teori kekuasaan itu terbagi atas dua, ada teori kekuasaan fisik atau jasmani, ya, dan ada teori kekuasaan ekonomis, ya. Teori kekuasaan fisik di sini, ya, bahwa kekuatan negara itu disimbolkan sebagai sebuah kekuatan fisik, ya. Jadi kekuasaan fisik bertarung dan eksistensi manusia itu ditentukan dari seberapa kuat dia untuk mengalahkan manusia-manusia yang lainnya. Jadi penaklukan itu diibaratkan seperti penaklukan fisik, ya. Kalau Anda baca teori-teori dan pemikiran-pemikiran dari Machiavelli maupun Thomas Hobbes, ya, Anda akan temukan itu, ya. Kata Thomas Hobbes misalnya, ya, dalam State of Nature, ya, bahwa negara ini berasal dari keadaan alamiah, ya, atau state of nature, ya, negara alam, ya, negara alamiah, di mana pada masa negara alamiah itu eh, orang hidup dalam sebuah hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Kata Thomas Hobbes, ya, seperti serigala memangsa serigala lainnya, ya, yang lebih kita kenal dengan Homo hominilupus, ya. Artinya yang kuat memangsa yang lemah. Jadi, ya, semua berperang terhadap semua, katanya, kata Thomas Hobbes. Nah, bagaimana cara menciptakan perdamaian dan kedamaian? Maka kita perlu sebuah negara yang kuat, ya, dipimpin oleh orang yang kuat, yang mampu menaklukkan dan mengalahkan semua ancaman-ancaman. Nah, kata Hobbes, orang seperti ini dia gambarkan dalam bentuk Leviathan. Leviathan itu ada yang menggambarkan seperti singa yang kuat, ya, buas yang mampu menaklukkan semua lawannya. Ada yang menggambarkan seperti monster yang mengerikan, yang besar, ya. Kalau kata beberapa pakar, Leviathan ini diambil dari Taurat, ya, Perjanjian Lama, ya. Ada makhluk Tuhan yang besar, ya, badannya, yang kemudian diberi nama Leviathan. Nah, Leviathan inilah, ya, yang kemudian membentuk negara yang kemudian oleh Hobbes disebut sebagai negara Leviathan.
dipimpin oleh seorang yang kuat, yang perkasa, ya, yang mampu menaklukkan semuanya. Dengan cara itulah maka bisa tercipta keamanan dan ketertiban. Ini seirama dengan yang dikemukakan oleh Machiavelli. Kata Machiavelli, ya, raja itu harus bertindak seperti serigala, ya, dia juga bisa bertindak seperti singa. Serigala, ya, diadopsi adalah kelicikannya, mampu membaca eh, tipu muslihat lawan dan juga mampu dengan licik mengelabui lawan, dan juga bisa seperti singa. Singa artinya dia kuat dan mampu berhadapan dengan siapapun lawannya secara fisik. Dengan cara itu, kata Machiavelli, ya, kita bisa menciptakan negara yang aman, tentram, dan damai. Nah, ini kira-kira latar belakang teori-teori fisik atau jasmaniah, ya. Kemudian ada teori kekuasaan ekonomis. Ya. Ini diadopsi dari pemikiran Karl Marx, ya. Karl Marx ini membawa sebuah pemikiran sosialisme, komunisme, ya, bahwa eh, negara itu adalah alat kekuasaan, ya, yang tujuannya adalah segolongan manusia menindas segolongan lainnya. Ya, inilah yang digambarkan oleh Karl Marx, bagaimana kelompok-kelompok borjuis atau kapitalis menindas kelompok-kelompok proletar atau kelompok-kelompok yang kuat yang memiliki modal yang menguasai faktor-faktor produksi menindas kelompok-kelompok lemah atau proletar. Nah, ini terjadi di negara-negara kapitalis. Pemikiran-pemikiran Karl Marx ini, ya, yang kemudian merupakan antitesa dari ideologi liberalis kapitalis yang kemudian kita kenal hari ini sebagai komunisme dalam bentuk yang lebih moderat, kita kenal dengan istilah sosialisme. Nah, dalam pemikiran ini, kata Karl Marx, ya, masyarakat dibagi menjadi dua kelas, borjuis dan proletar, ya. Kata Karl Marx, ya, kelompok proletar harus merebut kekuasaan negara, ya, agar apa? Agar dia tidak tertindas. Kenapa? Ketika kelompok-kelompok kelompok-kelompok borjuis atau kapitalis menguasai negara, maka kelompok-kelompok proletar yang lemah ini, yang tidak menguasai alat produksi, akan tertindas. Siapa mereka yang menguasai alat produksi itu? Mereka yang menguasai modal, mereka yang mempunyai uang, mereka yang mempunyai atau menguasai pabrik-pabrik. Siapa mereka yang lemah atau proletar? Ya, mereka yang tidak menguasai alat produksi. Ya, siapa itu? Mereka petani yang menggarap lahannya sendiri. Mereka buruh-buruh yang tidak memiliki atau tidak menguasai pabrik, yang hanya bekerja dan diupah. Yang kemudian keringat mereka itu dihargai dengan upah yang murah. Sehingga mereka dijadikan seperti mesin sapi perah, dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu konsep-konsep negara kapitalis yang ditentang oleh Karl Marx. Ya, ini model negara kekuasaannya. Kemudian ini teori tentang legitimasi kekuasaan berdasarkan hukum, ya. Ya, ada dua macam, ada patriarkal dan patrimonial, ya. Patriarkal ini adalah berdasarkan hukum keluarga. Jadi di zaman dahulu menurut teori ini, ya, masyarakat itu hidup sederhana pada saat negara belum ada. Jadi masyarakat yang hidup dipimpin oleh kepala keluarga. Jadi kepala keluarga ini masing-masing memperbesar keluarganya, ya. Artinya sesama keluarga ini saling melakukan penaklukan. Jadi kepala keluarga itu dipimpin oleh orang kuat, berjasa, dan bijaksana. Ketika kepala keluarga ini menaklukkan keluarga-keluarga lainnya, kemudian penaklukan itu menjadi besar sehingga terbentuklah sebuah negara berdasarkan dari teori patriarkal. Kemudian ada teori patrimonial, ya. Jadi teori patrimonial ini ketika raja, dikatakan bahwa ketika raja menguasai daerahnya berdasarkan hak milik, ya. Jadi semua penduduk harus tunduk kepadanya berdasarkan kepemilikan tanah. Ya.
Jadi negara-negara pada abad pertengahan itu memerintah dan menguasai dengan eh, dengan pemerintah menguasai dengan timbulnya hak-hak terhadap tanah. Jadi semakin besar kepemilikan atas lahan dan tanah, maka semakin besar pula hak-hak mereka untuk menguasai dan memerintah. Ya, jadi seperti itu. Ini teori-teori tentang kedaulatan. Ya. Jadi kita sudah bicara tadi bagaimana Cronenberg dan Lohman katakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Ya. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada negara, kata Jane Bodin. Ya. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan tertinggi? Jadi semua kekuasaan-kekuasaan itu berpuncak pada kekuasaan tertinggi ini. Ya. Jadi tidak ada kekuasaan yang berada di atasnya, itulah yang namanya kedaulatan. Jadi misalnya seperti di Indonesia, ya kita akui bahwa kita adalah negara hukum, ya. Kita juga mengakui bahwa kita adalah negara kekuasaan karena diletakkan kekuasaan di atasnya. Dan semua tunduk pada aturan-aturan hukum. Ada norma-norma hukum yang membatasi. Akan tetapi di balik semua kekuasaan-kekuasaan itu, ada kekuasaan tertinggi yang disebut dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan itu yang diakui oleh konstitusi kita adalah kedaulatan rakyat, ya, berdasarkan pasal 1 konstitusi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan menurut undang-undang dasar. Nah, ini teori-teori tentang kedaulatan. Teori-teori tentang kedaulatan itu paling tidak dalam pertemuan kali ini saya akan kemukakan ada 5. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini adalah teori kedaulatan yang paling tua, yang paling tertua, ya. Kekuasaan tertinggi menurut kedaulatan ini adalah dimiliki oleh Tuhan, ya. Kita sudah bahas tadi bagaimana legitimasi kekuasaan itu salah satunya diperoleh dari Tuhan, ya. Nah, ada ajaran teokrasi di situ. Nah, kedaulatan Tuhan ini menempatkan kedaulatan tertinggi dimiliki oleh Tuhan. Pada zaman dulu di abad pertengahan bagaimana kekuasaan raja diintervensi oleh gereja, ya. Gereja kemudian menempatkan dirinya setara bahkan di atas raja, ya. Jadi raja harus tunduk terhadap keinginannya. Ini menurut teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, kedaulatan negara. Jadi menurut teori ini, ya, hukum itu merupakan penjelmaan dari kehendak negara, ya. Jadi negara itu berfungsi untuk menciptakan hukum, ya. Jadi kedaulatan tertinggi itu menurut teori kedua ini ada pada negara, ya. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan hukum, ya. Menurut teori ini kekuasaan tertinggi itu adalah hukum, ya. Raja, penguasa atau rakyat, ya, bahkan negara sekalipun harus tunduk terhadap hukum. Jadi yang berdaulat itu adalah hukum, kata Krabbe, ya. Jadi ini antitesa dari kedaulatan negara. Kata Krabbe, ya, negara itu tidak berdaulat karena negara itu sendiri harus tunduk terhadap hukum. Sementara teori kedaulatan negara akan berdalih sebaliknya bahwa negara itu tunduk terhadap hukum atas, ya, atas apa namanya, tidak tanpa paksaan dia menundukkan dirinya terhadap hukum, ya, secara sukarela, ya. Jadi uh, karena bukan karena kedaulatan hukum yang lebih tinggi, akan tetapi begitu negara menetapkan hukum maka secara sukarela negara menundukkan dirinya terhadap hukum, membuat dirinya taat terhadap hukum. Nah, selain itu pula teori kedaulatan negara katakan bahwa negara itu abstrak. Yang tunduk terhadap hukum itu adalah aparat-aparat pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang merupakan manifestasi negara. Negara itu sendiri abstrak dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konkret lantas tunduk terhadap hukum, ya. Kira-kira begitu. Ya, masih kelanjutan, ya, teori kedaulatan hukum. Jadi sumber hukum menurut teori kedaulatan hukum itu adalah kesadaran masyarakat, ya. Dalam konsep yang lebih sederhana atau lebih primitif disebut
insting hukum dari masyarakat ya. Jadi berlandaskan pada kesadaran masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh mazhab historis ya yang dipelopori oleh Carl von Savigny yang mengatakan bahwa hukum itu lahir dari jiwa bangsa atau Volksgate ya, kesadaran hukum masyarakat ya. Kemudian yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Ini didasari dari perjanjian masyarakat, teori perjanjian masyarakat ya. Oleh Rousseau ya, kata Jean-Jacques Rousseau bahwa kedaulatan rakyat itu didasari pada sebuah perjanjian masyarakat yang merupakan kehendak umum atau volonté general ya. Artinya kedaulatan rakyat itu dalam rangka untuk mewujudkan volonté general ya. Ya, bukan volonté de corps atau kepentingan orang-orang tertentu ataupun volonté partikuler ya, atau kelompok golongan-golongan atau orang-orang individu tertentu. Jadi masyarakat ya menyepakati dan menyusun sebuah kehendak umum yang namanya volonté general ya. Volonté general ini kemudian dijadikan tujuan negara ya, merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan rakyat diberikan kewenangan untuk menentukan masa depannya ya. Yang kelima adalah kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi dalam teori ini ada kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi di teori ini adalah raja ya, karena raja dianggap sebagai wakil daripada Tuhan ya. Raja melaksanakan kedaulatan ya, oleh sebab itu raja berkuasa mutlak ya, kekuasaannya mutlak ya, monarki absolut ya. Jadi segala tindak tanduknya menurut raja itu adalah manifestasi dari kehendak Tuhan ya. Ya, ini postes ya, saya kira teman-teman kita akhiri pertemuan ini dengan postes. Ya, pertanyaan pertama ya, di menit dan detik keberapa saya membahas teori tentang kekuasaan. Yang kedua, di menit dan detik keberapa saya membahas teori kedaulatan negara. Dan yang ketiga, ya coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kedaulatan dan kedaulatan rakyat. Ya. Video ini nanti saya posting di akun YouTube saya, dan kalian menjawab dengan cara komen pada video, kolom komen pada video ini. Adapun instruksinya nanti ya silakan kalian lihat di kolom ya instruksinya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.